Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, teman-teman, kali ini saya akan membahas jebakan catur yang sangat mematikan dari sang juara dunia catur keempat, Alexander Alekhine. Partai ini dimainkan oleh Alexander Alekhine dengan Fredrik Semmis di tahun 1923. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, kuda C6, gajah E2, E6. Putih langsung rokade pendek. Pembukaan Sicilia varian old ini dimainkan oleh kedua pemain, dilanjutkan dengan pion ke D6. D4 mengajak peraduan dan diterima. Kuda mukul D4 dan kuda ke F6. Di sini langsung dilindungi dengan gajah ke F3, teman-teman. Kuda ke E5, C4. Kuda mukul gajah dan di sini menteri mukul kuda. Gajah ke E7 dilanjutkan dengan kuda ke C3. Hitam langsung rokade pendek, teman-teman. B3 untuk mendukung gajah nanti mobilisasi dengan tekanan ke sayap raja, teman-teman. Kuda ke D7. Gajah ke B2 dan gajah ke F6. Di sini tidak diterima ancaman tersebut dengan mengajak pertukaran jika kuda tersebut dibuka. Benteng A ke D1 dan A6. Middle game dimulai, teman-teman. Menteri G3 untuk dengan tekanan penuh di sini, teman-teman. Menteri ke C7, raja ke A1 dan benteng ke D8. Tidak diberikan celah sedikit pun peluang itu oleh hitam. Namun serangan tersembunyi yang tidak terbaca oleh hitam dengan didorong pion ke F4. Ini serangan yang akan menggempur perwira dan pion di lajur sentrum, teman-teman. B6 dia masih menginginkan serangan juga di sayap raja, teman-teman, dengan menaikkan gajah fiancé ke B7, F5. Gajah ke E5 langsung diancam menteri dan di sini langsung langkah putih mengejutkan, teman-teman. Tidak menggeser menteri melainkan dengan memukul pion yang di E6. Luar biasa jebakan daripada Alekhine, teman-teman. Jika pion ini dipukul, tentu tidak ada kerugian dengan menggeser menteri untuk putih, teman-teman. Di langkah partai diterima menteri tersebut diambil oleh gajah. Dan pion cek dengan mukul pion F. Di sini, teman-teman, tidak bisa dipukul pion tersebut, yakni raja langsung lari ke halapan dan putih tidak bisa mendorong pion dengan cek, teman-teman, karena ada dua penjagaan kuda dan benteng di sini. Tapi langkah jenius yang memang sudah direncanakan oleh Alekhine adalah menaikkan kuda ke D5. Dengan mengancam menteri ini, teman-teman, posisi kuda ke D5 ini hitam langsung menyerah. Nah, pertanyaannya, kenapa kok menyerah? Ini masih ketat. Dan lagi-lagi hitam jelas unggul menteri di sini. Baik, kita analisa kenapa dia menyerah, teman-teman. Jika menteri ini ke A7, teman-teman, maka akan datang kuda ke C6. Lagi-lagi benteng dan menteri tersebut digarpu oleh kuda. Jika menteri bergeser, tetap dia harus kehilangan benteng dan sekaligus ada ancaman cek di sini. Gajah ke H4 ini langkah terbaik. Tentu menteri ini tetap menjadi ancaman. Tapi putih tidak akan memukul menteri di sini, yakni dengan mengancam gajah G3. Setelah gajah ini ke G5, teman-teman, baru di sini dipukul menteri. Benteng ke mukul A7 dan dilanjutkan dengan H4. Di sini langkah terbaik daripada hitam adalah kuda ke F8 untuk menahan laju promosi tersebut. Tapi setelah dipukul gajah tersebut, teman-teman, maka di sini
jelas bahwa putih unggul perwira. Kemungkinan yang kedua, di saat posisi kuda ini D5 teman-teman, bagaimana kalau menteri ke B7? Akan datang kuda ini ke E6. Ancaman di sini jelas checkmate. Jika kuda ini ke E5 teman-teman menghalangi checkmate tersebut, tentu ini promosi menteri daripada putih tidak bisa dibendung. Benteng mukul menteri dan benteng mukul benteng, checkmate. Baik. Kemungkinan yang ketiga, dan ini terakhir langkah terbaik daripada hitam, jika di posisi kuda ini D5, menteri ke C5, apa yang terjadi adalah kuda ke E6. Lagi-lagi kuda ini menggarpu menteri teman-teman. Langkah paksa dan sekaligus ancaman checkmate dengan pion di G7 dimakan oleh gajah. Jika menteri masih menjalankan ke C6 misalnya, takut hilang, tentu gajah mukul G7 dan sekaligus checkmate. Makanya kenapa dia di jebakan yang sangat mematikan dari Alekhine ini. Posisi kuda D5, dia menyerah teman-teman. Dia sudah menghitung hingga 7 langkah ke depan ini pasti kalah. Selevel Grandmaster tidak mungkin melanjutkan jika itu harus memilukan teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Jebakan catur ini dimainkan oleh sang juara dunia catur yang kelima, Max Seu teman-teman, melawan Edgar Cole di tahun 1928. Dimulai dari pion D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah ke B4 dan menteri ke C2, B6, E4. Nimzo Indian varian klasik teman-teman dimainkan oleh kedua pemain ini. Gajah ke B7 membentuk fianchetto dengan target sayap raja teman-teman. Gajah ke D3, gajah mukul kuda dan pion mukul gajah. D6, kuda E2, H6. Di sini langsung dijawab dengan sama-sama rokade kedua pemain ini teman-teman. Jelas bahwa arah dari perwira kedua pemain ini mengarah kepada sayap raja, tapi lebih tajam putih secara akurasi dan ketajaman serangan tersebut. F4 langsung dibongkar oleh putih teman-teman. Kuda B ke D7, E5. Di posisi ini teman-teman, jika dipukul dengan pion D tersebut, maka yang terjadi F kali E5 dan kuda ke G4, H3. Di sini kuda kehilangan tempat yang aman. Semuanya dia harus hilang. Baik. Makanya di posisi pion E5, langkah partai kuda ke E8. Dilanjutkan dengan kuda G3, C5. Menteri ke E2, menteri ke H4. Sama-sama ingin mendobrak di sayap raja tujuannya. Di sini tidak ada sembunyi-sembunyi, terang-terangan teman-teman. Dan setelah dijawab F5, di sini langsung dipukul pion yang di D4 karena merasa untung satu pion. Jika dipukul tentu kerugian bagi putih. Di partai langsung kuda ke F4. Tidak diberikan peluang itu teman-teman. Menteri ke D8 dan baru dipukul pion yang di D4. D kali E5. Lagi-lagi ketika dipukul tentu harus ada pertukaran dan putih rugi pion. Tapi di partai tetap dipukul teman-teman. Kuda ke C7. Pertanyaannya kenapa tidak dipukul pion tersebut? Karena dijaga oleh menteri. Walaupun sama-sama hilang, di sini kalah posisi daripada hitam yang mengarah kepada serangan tanpa henti. Di langkah partai setelah kuda ini ke C7 teman-teman, benteng ke G4. Terang-terangan dia untuk masuk ke sayap raja dan mengarah pukulan gajah nanti H6 tersebut. Dilanjutkan dengan menteri ke E7. Dia mengabaikan langkah buang daripada gajah pion yang di H6 tersebut. Di sini teman-teman langsung dipukulkan benteng pion yang di G7. Cek. Bukan gajah lagi yang mukul. Di partai teman-teman, ini Edgar Cole langsung menyerah. Kok menyerah? Ini kan masih belum apa-apa, masih bisa lari ke sana ke sini kan gitu pertanyaannya. Baik, kita analisa hingga ini betul-betul mat teman-teman. Langkah terbaik di sini untuk
hitam adalah lari ke H8. Karena jika di posisi ini dipukul benteng, maka akan terjadi menteri dihilangkan oleh putih dengan garpu pion tersebut. Jika dipukul sama kuda, maka di sini dipukul oleh pion, menteri pukul pion, dan datang kuda ke H5 cek. Digarpu langsung menteri tersebut, teman-teman. Dan masalahnya menteri ini tidak berbalas ketika digarpu tersebut. Raja harus bergeser dan menteri harus hilang cuma-cuma. Baik. Satu kemungkinan yang lain, teman-teman, kenapa dia menyerah di saat benteng memukul raja tersebut, raja ke H8. Kemungkinan yang kedua, dan ini analisa terakhir, teman-teman. Dan setelah ini tentu pion ke F6 mengancam menteri. Langkah terbaik adalah dipukul oleh kuda. Kuda dipukul oleh pion dan menteri mukul F6. Di sini, teman-teman, langsung datang cek benteng ke H7. Tidak bisa dipukul karena dijaga oleh gajah. Dan setelah raja ke G8, teman-teman, datang gajah ke B2 cek. Tidak bisa dilindungi. Kalaupun dilindungi dengan pion, tentu dipukul. Ini menteri harus hilang atau milih mat, kan itu aja pertanyaannya. Jika menteri ini lari ke E6 atau kemanapun dia, maka datang checkmate ke H8 oleh benteng. Makanya dia menyerah tadi, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Jebakan catur kali ini dimainkan oleh Michael Botwinick, sang juara dunia catur ke-6, melawan Nikolai pada tahun 1933. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, kuda ke C3. Pembukaan ninju Indian, varian Noah, gajah ke B4 dan menteri ke C2. D5, langsung diterima tantangan pion tersebut dengan C kali D5, E kali D5, dan gajah ke G5, teman-teman. Menteri ke D6 melepaskan pin tersebut, dan di sini E3, kuda ke E4 dan gajah ke F4, teman-teman. Dengan mengancam menteri ini, tentu menteri harus bergeser, dan sekaligus menteri ini bergeser dengan sangat bagus, yaitu ke G6. Cukup bagus geserannya menteri ini dengan mengepin dan sekaligus mengancam pion G2. Dilanjutkan dengan menteri ke B3 karena tidak mau dipin dengan mengancam gajah tersebut, dan di sini dijawab oleh hitam C5, teman-teman. Tidak mau menggerakkan gajahnya. F3 lagi-lagi diusir, dan ini membuat langkah paksa sebenarnya untuk hitam. Sebaiknya di sini melangkahkan pion ke C5 tersebut sedari awal sebelum kuda ini diancam, teman-teman. Dilanjutkan dengan kuda mukul kuda, B kali C3, dan gajah ke A5. Ini satu langkah dari hitam menyerah, teman-teman. Loh, kok menyerah? Langkah masih belum apa-apa, kan gitu pertanyaannya. Oke, silahkan di skip video ini, dan jika berhasil, teman-teman, bagus. Langkah partai, gajah memukul kuda di B8, dan ini hitam langsung menyerah, teman-teman. Tahu kan kenapa ini menyerah? Karena hitam ketinggalan satu perwira. Jika dipukul, tentu dia harus kehilangan gajah. Ditutup pakai apa, bergeser pun tetap dia harus kehilangan gajah. Ketika bergeser, maka gajah ini harus hilang. Jika tadi gajah tidak dipukul, teman-teman, di posisi gajah kali B8, misalnya dia rokade, dan gajah kembali lagi ke G3, dan ini jelas bahwa hitam hilang satu perwira. Makanya tadi dia menyerah, teman-teman. Baik, sekian dulu video kali ini dari jebakan catur sang juara dunia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya tidak
berhenti mengingatkan terus kepada teman-teman yang suka menganalisa catur atau belajar catur, jangan sampai kekurangan minum air putih, karena otak itu akan pusing, sakit kepala karena kekurangan cairan, teman-teman. Jadi perbanyak minum air putih untuk lebih tajam lagi menganalisa catur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.